Oke, selamat bertemu kembali bersama saya M Teknik. Di pertemuan kali ini saya akan memperbaiki PCB atau modul AC sub inverter setengah PK dengan kasus atau keluhan lampu indikatornya berkedip-kedip, AC ini error. Untuk pengkabelannya ini sudah saya rakit netral N, kemudian yang merah ini adalah jalur komunikasi antara indoor dengan outdoor. Oke, langsung saja kita colokkan ke listrik. Kita hubungkan ke listrik seperti apakah error dari AC tersebut. Nah, ini saya tes untuk menghidupkan, untuk remote-nya merespon. Kemudian di lampu indikatornya ini berkedip-kedip secara bergantian. Coba diperhatikan. Nah, berkedipnya seperti itu. Nah, seperti inilah penyakit dari AC ini. Kemudian untuk motor fan-nya itu tidak bisa berputar. Ini cuman bergerak sedikit. Nah, bergerak sedikit seperti itu. Kemudian lampu indikatornya langsung error. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita ukur dulu satu persatu. Biasanya kalau untuk AC error, pertama-tama kita uji dulu termisnya. Ini saya uji dulu termis indoor. Pastikan tidak putus dan tidak short. Nah, ini termisnya aman, tidak putus dan tidak short. Kemudian saya ukur juga di bagian termis outdoor. Apakah termis ini putus atau short? Nah, coba diperhatikan pada avometer untuk termisnya tidak putus dan tidak short juga. Berarti termisnya aman. Oke, sekarang langsung saja kita ke permasalahannya. Kita cek dulu pada bagian PCB outdoor. Coba diperhatikan secara fisik apakah ada yang mencurigakan. Nah, secara fisik untuk PCB ini aman. Sekarang saya langsung saja melepaskan IGBT-nya. Biasanya untuk AC sub inverter ini seringkali terjadi kerusakan pada IGBT-nya sehingga kompresor ini tidak bisa hidup. Dan kasus seperti ini itu sudah sering terjadi pada AC sub dan biasanya permasalahannya pada PCB outdoor-nya. Ini agak sedikit bandel karena soldernya agak keras sedikit, jadi agak sedikit susah untuk melepaskannya, tapi tetap hati-hati biar jalurnya tidak ikut rusak. Ini untuk IGBT-nya merek dari Toshiba, kodenya GT40 J121. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mengukur atau mengecek IGBT-nya. IGBT ini ada 3 kaki. Kaki nomor 1 adalah gate. Kemudian kaki 2 kolektor dan emitor. Untuk IGBT ini coba kita ukur. Ini saya ukur menggunakan skala dioda. Kolektor dengan emitor. Kemudian dibalik. Di sini tidak terhubung. Berarti IGBT ini putus, dioda di dalamnya putus dan tidak tersambung. Berarti sudah jelas IGBT ini rusak. Nanti saya coba mengganti dengan IGBT yang baru, yang mereknya yang sama juga. Ini produk dari Toshiba dengan seri JT40. Kemudian J121. Oke, langsung saja kita pasangkan IGBT-nya yang baru. Dan apakah setelah kita mengganti IGBT-nya, apakah penyakitnya sudah sembuh dan atau tetap? Dan mudah-mudahan saja setelah kita ganti, ini penyakit AC-nya sudah sembuh dan AC-nya bisa berfungsi lagi seperti semula biar tidak terlalu pusing untuk mencari kerusakannya. Ini saya tambahin lagi untuk soldernya karena di sini tegangannya tinggi. Oke, sekarang langsung saja kita tes. Ini adalah fan outdoor, fan-nya AC. Kemudian ini soket kompresor karena saya tidak mempunyai kompresor. Ini adalah fan indoor, dia bertegangan AC juga. Dan apakah AC-nya masih error dan tetap? Sekarang kita colokkan dulu ke listrik. Nah, itu kelihatan lampu hijaunya tidak menyala.
Nah, itu kelihatan untuk fan-nya bisa berputar. Dan lampunya kelihatan sudah tidak error lagi. Ini adalah fan outdoor, ini masih belum ngontek. Kelihatan dari putaran fan-nya masih lambat, berarti untuk outdoornya belum ngontek, karena ini settingannya fan-nya otomatis. Jadi apabila outdoornya sudah hidup, otomatis putaran fan indoor itu semakin kencang. Daripada berlama-lama, sekarang saya langsung OTW untuk memasangkan modulnya ke rumah konsumen, karena ini saya sudah yakin modulnya bisa normal dan saya buktikan nanti pada unit AC-nya. Oke, ini untuk PCB indoornya sudah saya pasang, kemudian outdoornya juga saya pasang. Dan kelihatan fan-nya sudah berputar dan kompresornya sudah bekerja. Di sini saya tidak lama-lama untuk mengetesnya karena casingnya tidak terpasang. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.